Marahnya orang bijak adalah diam, tersenyum di saat kesal, dan pergi menghilang di saat kecewa. Tak perlu ada perdebatan, karena bagi dirinya yang terpenting adalah bagaimana menjaga hatinya agar kembali menjadi baik. Dalam diam, ia belajar menanam sabar dan memetik keikhlasan. Ia memilih pergi bukan karena lemah, tetapi karena hatinya terlalu berharga untuk dilukai. Setiap langkah menjauh adalah cara bijak merawat diri yang rapuh. Menghilang bukan berarti menyerah, tetapi untuk menemukan makna di balik luka. Terkadang, diam dalam kesunyian adalah bahasa terbaik yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang terluka. Dia tahu menyimpan kecewa lebih bijak daripada membiarkan amarah membara. Seperti bulan yang setia menemani malam, diam sebagai tanda kasih yang tak perlu dimengerti. Baginya, ketenangan adalah harta yang tak ternilai, lebih berharga dari... Tuhan, aku udah gak lagi minta untuk beban aku diringankan, karena aku tahu mungkin ini yang harus aku jalani. Aku terima baik-baik, tapi aku mohon kekuatan dari Tuhan. Aku minta untuk sabarku dilapangkan, aku minta untuk bahuku dikuatkan, aku minta untuk jalanku ditegakkan. Tuhan, aku mohon, lapangkanlah sabarku, kuatkanlah pundakku hadapi cobaan. Dalam setiap langkah Engkaulah sandaranku, terangi jalanku, oh Tuhan yang kuasa. Aku sudah terlatih untuk merasakan lelah dan letih, bahkan kuat saat raga ini merintih. Bagai karang yang diterjang ombak, kuat tak tergoyah. Karena aku ingin menjadi pemuda hebat, yang bermartabat, bahkan bermanfaat bagi orang lain. Aku hanya melakukan rutinitas harianku, dengan bangun di pagi hari, memulai suasana pekerjaan, walau terkadang hingga larut malam. Mungkin di tahun ini, aku menemukan diriku yang paling hancur, tapi sekaligus yang paling kuat. Dari banyaknya rasa sakit, aku belajar untuk bangkit. Dari banyaknya kehilangan, aku tetap memilih untuk bertahan. Terbenturku hari itu, membuatku terbentuk hari ini. Hidup adalah waktu yang dipinjamkan, dan harta adalah amanah yang dipercayakan. Segala yang kita miliki hanyalah titipan sementara. Tak ada yang benar-benar menjadi milik kita. Kita diingatkan bahwa kesehatan adalah karunia terbesar untuk menikmati setiap nikmat. Syukurilah setiap detiknya, dan hargailah setiap momen yang tersisa. Kau tebarkan cerita palsu seolah-olah dirimu korban, padahal kaulah dalang di balik kekacauan. Kau lukis dirimu sebagai penyelamat, tapi tinta yang kau pakai berasal dari air mata orang lain. Ingin terlihat suci dengan mengotori nama orang lain. Tapi ingat, kebenaran tak butuh panggung, dan sandiwara tak akan bertahan lama. Saat semua topeng terlepas, dunia akan tahu siapa yang jahat, dan siapa yang selama ini kau hancurkan. Di dunia ini, sering kehidupan jadi rancu.
Yang benar dikhianati, pengkhianat dibenarkan. Yang tuntunan dijadikan tontonan, yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Untunglah ada akhirat. Bukan sekedar melepas diri dari ketidakberadayaan kita menghadapi sistem, tapi cermin bahwa tidak satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya yang terlepas dari pengadilan dunia akan terlepas juga di pengadilan akhirat nanti. Jangan takut miskin. Allah yang bisa memperkaya kita. Kapan saja Allah bisa mengambil segalanya. Begitu pula, kapan saja Allah bisa memberikan semuanya. Jangan putus asa ketika hal buruk terjadi. Tetap berdoa, tetap bahagia. Teruslah hidup dengan apa yang kita miliki. Tidak perlu merasa bersaing dengan siapapun. Jangan takut miskin. Allah yang bisa memperkaya kita. Kapan saja Allah bisa mengambil segalanya. Begitu pula, kapan saja Allah bisa memberikan semuanya. Jangan putus asa ketika hal buruk terjadi. Tetap berdoa, tetap bahagia. Teruslah hidup dengan apa yang kita miliki. Tidak perlu merasa bersaing dengan siapapun. Setiap orang yang terlihat tenang, mereka menyimpan perjuangannya sendiri. Ada rasa yang tak pernah terucapkan, ada cerita yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Di balik ketenangan, ada air mata yang pernah jatuh. Perjalananmu mungkin lebih berat dari orang lain, tapi percayalah, hatimu lebih kuat dari orang lain. Tidak semua orang Allah titipkan proses seberat kamu, harus melalui banyak rintangan. Dari banyak doa, ada satu yang selalu kuucap. Ya Allah, semoga anakku lebih beruntung dari aku dalam segala hal. Dekatkanlah takdir baiknya, dan jauhkan takdir buruknya. Temani langkahnya. Dua ilmu paling mahal dalam hidup ini, yaitu tahu diri dan tahu batas. Dengan tahu diri, kita menyadari siapa kita, dari mana berasal, dan apa tujuan kita. Sedangkan tahu batas mengajarkan kapan harus berhenti. Wahai anakku, tetaplah sehat dan bahagia ya nak, karena senyummu adalah penyemangat dalam hidupku. Tetaplah bersyukur, apapun keadaannya. Jadilah anak yang jujur dan sopan kepada siapa. Aku orangnya sederhana. Kalau ditanya, pasti aku jawab. Jika dihargai, aku pun akan lebih menghormati. Sikapku tergantung dari apa yang aku terima. Jika ia sopan, aku lebih sopan. Jika ia keras, aku pun pandai. Ya Allah, aku mohon hiasi langkah anak-anakku dengan keindahan bimbingan-Mu yang lembut. Wahai yang Maha Pengasih, aku titipkan mereka pada lautan kasih sayang-Mu yang tak berbatas. Lindungilah anak-anakku. Kesabaran dengan keluarga adalah kasih. Kesabaran dengan orang lain adalah hormat. Kesabaran dengan diri sendiri adalah keyakinan. Kesabaran dengan Tuhan adalah iman. Janganlah terlalu mengingat masa lalu, karena itu akan... Aku percaya setiap jejak langkah ini telah tertulis dalam lembaran takdirnya. Meski kadang perjalanan terasa terjal, aku tahu ada hikmah di balik setiap duka dan bahagia. Aku jalani hidup ini dengan ikhlas, meski hatiku sering diuji. Kalau orang sudah baik, jangan dimanfaatin kebaikannya demi kepentinganmu. Karena bisa jadi kebaikan itu hadir untuk menguji seberapa besar rasa syukurmu. Hukum tabur tuai itu pasti akan terjadi, maka berhenti memanfaatkan orang lain. Senyaplah, biarkan mereka sibuk dengan sangkaan mereka, karena orang yang hatinya bergantung pada kata manusia akan letih mencari reda mereka. Tapi orang yang hatinya bergantung pada Allah akan tenang walau... Kalau kau nggak suka dengan postinganku, nggak masalah. Besok, ku posting lagi. Biar makin kepanasan, kayak kompor gas. Biar meledak kepala otak kau sekalian. Ada kerang. Prinsipku sederhana. Aku tidak pernah tertarik mengikuti gaya hidup orang. Dan aku tidak peduli dengan perkataan orang lain. Selagi caraku tidak merugikan siapapun. Bodoh amat dengan kritikan. Allah menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Allah telah menentukan yang terbaik. Allah sedang melatihmu untuk menjadi seseorang yang kuat dan hebat. Ingat, manusia yang hebat tidak dihasilkan melalui... Hati-hati berbicara dengan siapapun.
Karena gula dan garam terlihat sama, namun sangat beda rasanya. Banyak orang-orang munafik terbungkus dengan kesopanan yang tampak seperti orang baik-baik. Padahal yang sebenarnya jahatnya sama. Jangan punya sifat seperti kedondong. Luar tampak halus dan bening, ternyata dalamnya penuh duri, ibarat busuk hati. Lebih baik seperti durian, bentuk luarnya berduri tapi harum dan isinya manis. Anak, hidup ini penuh tantangan dan cobaan, dan ayah mungkin tidak selalu membuat pilihan yang tepat. Namun belajarlah dari kesalahan ayah dan jadilah pribadi yang lebih baik. Fokuslah pada pendidikanmu. Jadi orang yang berlapang dada lebih mudah bertumbuh dan sukses dalam hidup. Tidak ada waktu untuk mengeluhkan keadaan. Hatinya penuh syukur. Tidak ada waktu untuk memikirkan ujaran kebencian. tidak ada yang sulit, hanya kita belum menemukan jalannya. Tidak ada yang rumit, hanya kita belum menemukan caranya. Tidak ada yang tidak tercapai, hanya memang belum waktunya saja. Bersabarlah. Aku orang biasa, yang setiap harinya bermandikan peluh dan lelah. Tanganku kasar, bukan karena aku tak peduli, tapi karena aku mengukir jalan untukmu, agar kau tak perlu merasakan kerasnya dunia seperti yang kulalui. Kita adalah orang yang menarik bagi orang yang memahami kita. Kita adalah orang yang istimewa bagi yang menyayangi kita. Tapi kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang tidak menyukai. Tetaplah kuat. Ketika hidup memberimu 100 alasan untuk putus asa dan menangis, maka tunjukkan pada hidup bahwa kamu punya 1.000.000 alasan untuk tersenyum dan tertawa. Hidup itu sederhana. Sayangi yang Maaf, aku tak pernah berminat untuk bersaing dengan siapapun. Aku tak merasa cemburu dengan eloknya paras orang lain. Aku juga tak merasa iri dengan pencapaian orang lain yang jauh lebih sukses dariku. Satu hal yang perlu kamu ingatkan dalam hidupmu, jangan pernah memaksakan dirimu berada di tempat yang tidak diinginkan. Sebanyak apapun pengorbanan dan kebaikan yang kamu lakukan, semua itu tidak akan pernah berhasil. Satu pelajaran terbaik untuk tahun ini, jangan menyesali yang sudah terjadi. Jangan pakai kata seandainya untuk semua yang sudah terlewati. Jangan sia-siakan hidupmu untuk selalu mengingat kejadian yang telah berlalu. Takdir dan nasib. Takdir adalah kehendak Tuhan. Nasib adalah kehendak kita, karena kita sendiri yang harus bisa dan bertanggung jawab untuk merubah nasib. Jangan menyerah dengan kehidupan. Sabar di saat susah membuat kita lebih kuat. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Kebaikan yang kita beri dengan tulus akan kembali pada kita. Mungkin bukan dalam bentuk yang sama, tetapi pada waktu yang tepat. Hidup adalah cerminan dari perbuatan kita. Saat menebar kebaikan, kita akan harga diri yang paling utama. Kalau orang menjauh, kita tidak usah mendekat. Kalau orang buang muka, kita tidak usah menyapa. Kalau orang tidak suka, kita tidak usah memaksa. Silaturahmi memang penting. Semua resiko aku ambil. Aku tidak takut patah karena sudah tahu cara pulihnya. Aku tidak takut kecewa karena sudah tahu cara mengatasinya. Aku tidak takut ditinggalkan karena sendiri pun aku sudah tahu cara melewatinya. Setiap takdir yang membuatmu menangis pasti ada akhir yang manis. Ibarat obat yang kamu minum saat sakit, pasti pahitnya hanya sesaat saja, bukan? Begitu juga takdir, tidak selamanya akan membawamu selalu menuju. Mulai sekarang, hidupmu ada di tanganmu. Upgrade dirimu menjadi versi terbaik, pahami bahwa orang bisa datang dan pergi, dan jangan terlalu memikirkan hal yang di luar kendalimu. Percayakan saja pada takdirnya. Orang yang berlapang dada, rileks menghadapi hidup. Tidak terlalu banyak khawatir, menikmati proses perjalanan kehidupan. Dia faham betul bahwa tugas kita sebagai seorang hamba hanya mengusahakan yang terbaik. Belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Tak takut dibenci dan tak mengemis untuk disukai. Berusaha menjadi diri sendiri tanpa semakin lurus niat, semakin kencang cobaannya. Tetaplah berusaha, kelak semesta akan memberikan sebuah kejutan yang tidak terduga. Allah tidak mengubah akhir baik dari tujuan. Ada malam dan ada siang, ada bahagia, ada kesedihan.
Ada matahari, ada bulan, ada ujian, ada kesabaran. Itulah namanya kehidupan. Cukup sederhana jika kamu ingin bahagia, buatlah mudah tetapi berarti. Allah punya takdir, sedangkan kita punya doa. Jadi apapun yang sedang disemogakan, berdoalah. Doa itu alat komunikasi yang paling canggih. Kita berbisik di bumi, tapi didengar oleh semua makhluk langit. Aku manusia cuek, yang terkadang suka sibuk dengan duniaku sendiri. Merasa sangat nyaman sendirian, daripada harus ada di tengah keramaian. Sunyi adalah bahagiaku. Mempermainkan perasaan seseorang yang benar-benar ikhlas mencintaimu. Karena mungkin selepas ini kamu tidak akan berjumpa lagi dengan seseorang seperti itu. Dalam hidup ini manusia diajari setiap hari untuk memberi dan menerima. Jadilah orang yang kuat, agar mampu menerima setiap ujian dalam hidup. Jadilah orang yang sabar, agar mampu menghadapi apapun dalam keadaan tenang. Kejujuran akan membuatmu tenang, meski kejujuran itu pahit. Biarkan orang lain tidak mengerti tentangmu. Yang penting Tuhan tahu siapa sebenarnya dirimu. Hidup ini singkat, jangan sia-siakan waktu dengan hal yang tak berguna. Tidak ada kesedihan. Jadilah hidup seperti matahari. Dilihat orang atau tidak, ia tetap bersinar. Dihargai atau tidak, ia tetap menerangi. Teruslah berbuat baik walaupun tidak dihargai orang. Dan Allah lah yang akan membalas. Aku bukan seseorang yang dimanja oleh harta orang tua. Semua yang aku inginkan harus kuusahakan sendiri. Merintis dari nol memang tidak menjamin keberhasilan. Kalau tak mampu mencintai, jangan pernah sentuh hati seseorang. Kalau tak mampu setia, jangan pernah mengukir janji. Kalau tak mampu menggenggam hubungan, jangan pernah memberi harapan. Jika ingin tahu keburukanku, maka tanyalah pada orang yang membenciku. Jika ingin tahu kebaikanku, maka tanyalah pada orang yang menyayangiku. Karena pada akhirnya, siapa diriku akan berbeda di setiap pendapat. Kata Allah, aku jauhkan kamu dari teman-temanmu, aku akan menghajarmu habis-habisan secara mental, aku tambahkan masalahmu, aku uji kesabaranmu, aku rusak rencanamu, aku buat kau tersungkur. Jadilah terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Naiklah yang tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Raihlah kebahagiaan tanpa menyakiti orang lain. Jadilah baik tanpa menjelekkan orang lain. Tersenyumlah pada dunia tanpa menuntut balasan. Aku hanya mencoba berjuang pada apa yang aku yakini, mencoba berikhtiar, menjemput rezeki yang telah Engkau persiapkan untukku. Walau berat, walau lelah, walau kadang capek dan berhasil. Jangan menyerah hanya karena satu bab buruk yang terjadi dalam hidupmu. Teruslah melangkah. Kisahmu tidak berakhir di sini. Hidup bukan untuk berhenti dalam meratapi kesedihan masa lalu, tapi untuk berjalan menuju kebahagiaan sesungguhnya di masa depan. Aku tidak sedang memutus hubungan dengan siapapun. Aku selalu ada jika aku diperlukan. Aku hanya sedang menjaga kesehatan mentalku, karena mentalku adalah prioritas utamaku. Jika mereka merasa aku jahat dalam cerita mereka. Terima kasih ya Rob. Engkau tunjukkan apa yang tersembunyi. Engkau bukakan segala hal yang tertutupi. Aku selalu percaya dengan kemahaanmu. Aku selalu yakin dengan pengadilanmu. Jika tidak dihargai, bawalah hatimu pergi. Jika sampai dihina, maka mundurlah. Ini bukan soal takut atau kalah, tapi ini soal menyelamatkan hati yang sedang terlukai. Bawalah semua rasa sakitmu di depan sajadah. Terima kasih sudah tetap hidup. Entah untuk siapapun yang menjadi motivasi kamu untuk tetap bertahan sejauh ini, terima kasih sudah berjuang melawan kondisimu belakangan ini. Tidak mudah memang menghadapi apa yang sedang terjadi. Namun kita mesti ingat, Tuhan. Kalau ditanya, siapa yang paling sabar menghadapiku? Akan aku jawab, dia adalah anakku. Karena sekeras apa nada bicaraku saat memarahinya, dia tak pernah meninggalkanku. Bahkan dia menangis untuk memelukku. Ternyata teman yang paling setia yang menemani hari-hariku adalah anakku. Ya, hanyalah anakku. Dan dialah satu-satunya manusia yang tidak pernah dendam dan membenciku, walaupun aku sering memarahinya. Sesempurna apapun kopi yang kau seduh, tetaplah kopi yang menyimpan sisi pahit yang tak mungkin kau ingkari adanya. Kopi itu sungguh teramat jujur. Ia tak suka tampil manis, apalagi berpura-pura manis. Begitu. Namanya juga hidup. Tuhan yang menentukan, kita
yang jalanin, orang lain yang komentarin. Ya Allah, aku rindu nasihatnya, aku rindu ocehannya, rindu akan senyumnya. Aku rindu sama seseorang yang telah engkau ambil dariku. Gak usah minta banyak, minta cukup aja. Yang halal pasti cukup. Yang haram sebanyak apapun tak akan pernah cukup. Maka jangan kejar banyaknya. Telah tertulis di Lauhul Mahfuz setiap langkah perjalanan hidup kita. Dengan siapa kita kenal, dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berjodoh, dan kapan ajal kita tiba. Jadi tidak perlu risau dengan perjalanan. Bismillah ya Allah, hamba yakin takdirmu jauh lebih indah dari semua rencana-rencana yang telah kurencanakan. Insya Allah, semua yang indah-indah akan kejadian. Semua hal-hal Nah ini dia orangnya, yang selalu memberi semangat untuk orang lain, padahal dirinya sendiri butuh untuk disemangati. Bakatnya adalah pura-pura bahagia. Dia senantiasa Tidak ada hidup tanpa masalah. Tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Tetap semangat dan jangan menyerah. Bijak bukan berarti tidak pernah salah. Miskin bukan berarti tidak akan kaya. Sukses bukan berarti tidak pernah lelah. Ya Allah, handsome-nya. Anak siapa ni? Handsome-nya. Memang handsome dari lahir ke? Ya Allah, dah lah handsome. Manis pula tu. Kalau kita lihat ke atas, akan ada orang yang di atas kita. Kalau kita lihat ke bawah, juga akan ada orang yang di bawah kita. Belajarlah untuk mensyukuri gimana pun kondisi kita hari ini. Karena tiap orang sedang berjuang di atas jalan takdirnya masing. Kamu tahu nggak ayah takut apa? Ayah takut kamu tumbuh besar dan kita jadi berjarak. Ayah takut kita nggak lagi bisa sering ketawa bareng kayak sekarang. Atau bahkan kamu nggak mau main lagi sama ayah. Level tertinggi dari kedamaian batin adalah saat kamu tidak lagi terpengaruh oleh pandangan orang lain. Ketika mereka salah paham atau berspekulasi buruk tentangmu, kamu tetap tenang dan tidak merasa perlu menjelaskan dirimu. Kamu tahu, Tidak semua orang yang kamu tolong punya rasa terima kasih. Kadang, sifat tidak tegaanmu dimanfaatkan. Di depanmu terlihat baik, tapi di belakangmu menjelekkanmu seperti orang yang tidak butuh. Jadi, jangan. Saya nggak pernah diajarkan untuk bisa bermulut manis, bermuka lebih dari satu. Suka saya katakan, benci saya tunjukkan, sayang saya buktikan, sakit hati saya ingat, dan air yang mengalir tidak dapat berbalik arah, itulah hidup kita. Kita tidak mungkin dapat berbalik menjadi muda lagi. Jangan suka mau menang sendiri. Jangan suka menyakiti sesama. Jangan suka mengeluh. Jangan suka mencela. Hidup ini jika tanpa sakit, kita takkan belajar jadi kuat. Tanpa rasa kecewa, kita tidak akan pernah jadi dewasa. Tanpa kehilangan, kita takkan belajar apa itu keikhlasan. Tidak ada yang kebetulan dalam takdir Allah. Mimpi tidak akan menjadi kenyataan jika kamu hanya tidur. Bangun dan kejar. Jadikan mimpi sebagai bahan bakar untuk bergerak, bukan sekadar angan kosong. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini adalah pondasi bagi masa depan. Cara Allah menyayangimu terkadang bukan dengan memberimu hidup dalam limpahan harta, tetapi dengan hidup penuh kesederhanaan, agar hatimu lebih tenang dan ringan dari urusan dunia. Bukan dengan kesehatan yang sempurna, tetapi dengan sakit yang Ingat ya Besti, cukup Fir'aun saja yang sombong, kamu mah jangan. Karena di atas nasi goreng masih ada telur dadar. Nakoda yang hebat tidak dilahirkan dari lautan yang tenang. Berjuanglah kawan, karena lelaki tanpa luka adalah lelaki tanpa cerita. Setiap goresan yang kamu terima di jalan hidupmu adalah bukti bahwa kamu telah berjuang. Ketika perjalanan hidup terasa berat dan jalan di depan tampak gelap, ingatlah bahwa Tuhan selalu berjalan bersamamu. Dia tidak pernah menjanjikan hidup yang bebas dari cobaan, tetapi Dia berjanji akan memberimu kekuatan untuk menghadapinya. Aku bukannya pemalas. Aku cuma lagi mengaktifkan mode hemat energi demi kelangsungan hidup dan mood yang stabil.
Jangan takut gagal. Gagal itu biasa. Yang luar biasa itu kalau kamu gagal terus tapi tetap sok optimis. Nak, jalan hidupmu mungkin tak selalu lurus, tapi setiap tikungan membawa pelajaran. Jangan takut tersesat selama hatimu tahu arah pulang. Jangan manja sama hidup, nah. Dunia ini nggak selalu ramah. Kalau kamu lemah, kamu yang habis duluan. Nak, hidup tak selalu mudah. Tapi setiap luka akan menguatkanmu. Setiap jatuh mengajarkanmu cara bangkit. Orang hebat bukan yang tak pernah jatuh, tapi yang selalu memilih untuk berdiri lagi. Nak, hidup ini tidak mudah. Setiap tantangan cara Tuhan membentukmu jadi pribadi yang kuat. Kami tidak bisa selalu menolongmu. Kami selalu mendoakanmu agar tetap dalam kebaikan. Nah, saat kau lelah belajar, ingatlah bahwa setiap tetes keringatmu adalah doa kami yang menjelma usaha. Nak, dalam keluarga, bukan kesempurnaan yang dicari, tapi ketulusan untuk saling menerima, menguatkan, dan tumbuh bersama. Anakku, belajarlah dengan sungguh-sungguh, bukan untuk kami, tapi untuk masa depanmu sendiri. Kami hanya penopang, engkaulah penentu arah. Nak, jangan lupa bersyukur. Nak, hormati pasanganmu. Sebagaimana kamu ingin dihormati, disitulah cinta tumbuh. Nak, bahagia itu bukan tanpa masalah, tapi karena kalian memilih untuk tetap bersama meski ada rintangan. Rezeki bukan hanya soal angka, tapi juga soal berkah. Syukuri, kelola, dan bagi dengan bijak. Doa adalah kekuatan saat tenaga tak lagi cukup. Doa tak mempercepat takdir, tapi menenangkan hati. Anakku, hidup itu keras, tapi dompet yang tipis lebih keras lagi. Nah, setiap luka yang kau rasakan, Allah tahu. Dan setiap doa yang kau bisikkan dalam tangis, Allah dengar. Bersabarlah, karena dalam sabar ada kekuatan yang besar. Saat kau merasa sendiri, ingatlah bahwa Allah selalu bersamamu. Jangan gantungkan hatimu pada manusia, karena yang paling bisa diandalkan hanyalah Tuhanmu. Rezeki itu bukan soal banyaknya, tapi berkahnya. Dan berkah datang dari cara yang halal dan niat yang benar. Kalau hidupmu berat, mungkin kamu lupa naruh harapan di tangan Allah, bukan di ekspektasi orang. Ingat, nak, hidup ini ujian. Tapi tenang, Allah itu bukan guru killer, Dia Maha Penyayang. Teruslah melangkah, meski pelan. Kami di sini selalu percaya bahwa kamu bisa sampai tujuan. Saat kamu ragu pada dirimu sendiri, ingatlah bahwa kami tak pernah ragu sedikit pun padamu. Jangan hanya mengejar sukses yang terlihat, temukan juga damai yang tak kasat mata. Karena pencapaian tanpa ketenangan hanyalah lelah yang dibungkus pujian. Belajarlah menikmati proses, sebab bahagia datang dari rasa syukur. Jangan malu jadi anak baik. Malu itu kalau dosa diumbar kayak status medsos. Hidup ini memang berat, nak. Tapi bukan berarti kita berhenti melangkah. Selama kamu masih punya mimpi dan kemauan, kamu sudah lebih kaya dari orang yang punya segalanya, tapi tak tahu arah. Nak, mungkin hari ini kita makan dengan sederhana. Tapi percayalah, kesulitan ini sedang menempa kamu jadi orang kuat. Kami tidak bisa menjanjikan kemewahan, tapi kami percaya kamu akan tumbuh jadi pribadi hebat. Jangan malu hidup sederhana, malu kalau berutang untuk gaya. Nah, hidup ini seperti perjalanan. Kadang mulus, kadang penuh batu, tapi ingatlah, kamu tidak pernah sendiri. Berjalanlah dengan langkahmu sendiri. Pelan tak apa, asal tidak menyerah. Ya Allah, lindungilah anakku dalam setiap langkahnya. Jika aku tak mampu selalu menjaganya, maka jagalah ia dengan kasih sayangmu yang tak terbatas. Nak, kami mungkin tak mewariskan banyak harta, tapi kami ajarkan kerja keras, kejujuran, dan rasa cukup. Aku kecil dan lusuh, tapi semangatku tak pernah usang. Di tengah badai dan langkah letih, keluarga adalah peluk yang tak pernah pergi. Tempat pulang, tempat tumbuh, tempat hati. Setiap jiwa diuji dengan cara yang tak sama. Karena Tuhan tahu luka yang sama belum tentu sanggup dipukul oleh bahu yang berbeda. Belajarlah setinggi langit, tapi jangan lupa makan, nanti pingsan dikit-dikit. Tidak ada hidup tanpa masalah, nggak ada perjuangan tanpa lelah. Semangat terus,
Semoga bismillah kita hari ini berubah jadi alhamdulillah. Kopi itu sederhana, hitamnya mengajarkan kuat, pahitnya mengajarkan sabar, harumnya mengajarkan syukur, tak perlu manis untuk dinikmati. Hidup juga begitu. Mereka bilang aku lupa diri, sedangkan mereka lupa. Sedang ada badai di kepalaku. Kali ini terlalu ramai dan gak bisa aku jelaskan tentang gimana. Aku juga manusia yang butuh untuk ditenangkan, butuh untuk dihapus air mata, butuh pundak untuk bersandar. Anakku, meski ayah menjadi orang keempat setelah ibumu, namun aku rela tulang belakangku bengkok demi kamu. Ayah memang tidak pernah melahirkanmu, tapi kamu gak perlu ngajarin aku tentang kesabaran. Sakit mana lagi yang belum pernah aku rasakan? Tentang cinta, keluarga, teman, atau bahkan pekerjaan, semua sudah aku rasakan. Bahkan titik terendah dalam Berhenti berharap pada manusia, gantikan dengan berharap sepenuhnya pada Allah. Inilah aku. Hidupku memang tak sehebat orang lain, tak sepandai orang lain, dan juga tak semewah orang lain. Tapi aku bahagia dengan kehidupanku yang apa adanya. Selalu bersyukur dan ikhlas menjalani semua. Tak perlu menjadi versi yang disukai semua orang. Hidupmu bukan panggung untuk memenuhi ekspektasi mereka. Bahagia itu pilihan, bukan pencapaian karena pujian. Saat kamu berani menjadi diri sendiri, disitulah letak kebebasan. Teruntuk orang tuaku tersayang, akhirnya aku tahu betapa sulit perjuangan kalian menempa kerasnya dunia sambil menjagaku dulu. Menutup. Ada gak sih yang setegar anak laki-laki? Apalagi anak laki-laki pertama, penuh dengan beban dan tanggung jawab. Bayangin, dia tumbuh penuh dengan ekspektasi. Ekspektasi dari orang tuanya, dari adik-adiknya. Dia diharapkan dewasa. Masa kecil mereka hanya sekali dan tak terulang. Jadi, maukah kita mengukir masa kecil yang indah untuk mereka? Aku terima kasih. Bu, kalau aku harus cerita tentang dunia yang lagi aku jalani sekarang, rasanya aku pengen nyerah gitu aja. Terlalu berat rasanya beban yang sekarang lagi dipikul. Tapi rasanya nggak adil ya, Bu. Kalau Yang paling sakit adalah ketika kita belum bisa berbuat apa-apa, belum bisa jadi apa-apa, sementara orang tua kita semakin menua dan belum bisa memberikan bahagia untuk mereka. Itulah sakit yang paling sakit. Inilah aku. Hidupku memang tak sehebat orang lain, tak sepandai orang lain, dan juga tak semewah orang lain. Tapi aku bahagia dengan kehidupanku yang apa adanya. Selalu bersyukur dan ikhlas menjalani semua. Dulu pas SD mikir, gimana ya nanti pas SMP atau SMA? Gak terasa sudah dijalani. Pas kuliah mikir lagi, nanti gimana ya dunia kerja? Gak ada yang pernah tahu gimana nasib orang itu beberapa tahun kemudian. Jangankan beberapa tahun, 1 pekan ke depan aja kita gak pernah tahu perubahan apa yang akan Allah kehendaki terjadi dalam kehidupannya. Maka pesannya para ulama cuma satu, jangan pernah memandang remeh orang. Allah, andalkan Allah, berserahlah kepada Allah dalam urusan kita, sepele apapun. Bukankah Nabi mengatakan, mintalah kepada Allah walaupun cuma garam? Minta aja sama Allah, yakin deh. Saat kamu percaya pada keajaiban, saat doa tak hanya diucapkan, tapi dirasakan dalam hati, saat pikiranmu melampaui keraguan, menuju keyakinan yang tak tergoyahkan. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang tidak lagi meninggalkanmu untuk orang lain. Suatu hari nanti akan ada seseorang yang tetap berada di sampingmu sebesar apapun tantangan yang dilalui bersama. Suatu hari nanti. Pasanganmu itu adalah rezekimu, pilihanmu, dan takdirmu. Jadi jangan memandang atau membanding-bandingkannya dengan yang bukan milikmu. Fokus aja buat saling memperbaiki dan melengkapi. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan takdir.
Dia tidak pernah keliru untuk memilih pundak siapa yang akan diberikan ujian. Tuhan paham betul kapasitas kemampuan setiap hambanya. Adab itu di atas ilmu, bro. Kalau cuma sekedar ilmu saja, iblis pun lebih tinggi ilmunya dibanding manusia. Itu fakta. Bu, maafkan anakmu. Kalau saat ini masih belum seperti anak-anak yang lain. Maafkan kalau perjalanan yang anakmu punya ini sedikit jauh lebih lambat. Tapi satu yang ingin aku sampaikan, Bu. Ciri-ciri orang sabar itu aku, kayak aku, persis aku, mirip aku, tetap aku, pokoknya cuma aku, gak usah protes. Dulu ada seorang ayah pergi ke pangkas rambut, minta rambut anaknya dipotong model tentara. Kukira ia ingin anaknya kelak jadi tentara sungguhan. Ternyata ia hanya ingin anaknya siap bertarung melawan kerasnya kehidupan. Ya, kenapa sih selalu aja hebat? Jujur aku kagum. Bukan hanya perihal kerja keras ayah untuk mencukupi semuanya, tapi dari bagaimana ayah. Anak terkuat itu bukan anak pertama, kedua, atau keberapapun. Tapi anak terkuat jatuh kepada anak yang jarang ditanya keadaannya. Dia yang tidak pernah dibanggakan atas apa yang sudah dilakukan. Anakku sayang, suatu hari apabila ibu harus pergi tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal kepadamu, tolong kau ingat kata-kata ibu hari ini ya. Kau harus bisa berdamai dengan keadaan.